Lailatul Qadar itu cahaya. Cahaya lebih baik dari 1000 bulan. Terangnya lebih terang dari 1000 bulan. Di mana letaknya? Di dalam hati, sehingga satu titik noda pun yang ada di dalam hati tampak jelas, sehingga kita mudah untuk beristighfar, bertaubat, minta ampun kepada Allah. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfir min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ar-Ra'd ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun mir rabbih innama Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tasdad wa kullu shay'in indahu bimiqdar. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustaqim bil-laili wa saribun bin-nahar. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul ladzina kafaru, dan berkata
Siapa orang-orang yang kafir mereka? Apa yang dikatakan oleh orang kafir? Laula unzila alaihi ayat. Laula, mengapa tidak unzila, diturunkan alaihi, terhadap kanjeng Nabi Muhammad ayatun, tanda-tanda kekuasaannya Allah berupa mukjizat, mir rabbihi, dari Tuhannya. Jadi orang kafir ini ngeyelan orangnya, ya. Sudah nggak pakai akal, ngeyel. Sudah nggak mau berpikir secara jernih, memakai akal sehatnya, ngeyel dan semau gue. Jadi dikit-dikit minta bukti, dikit-dikit minta bukti. Seperti nabi-nabi sebelumnya. Kanjeng Nabi Musa dimintain bukti, Kanjeng Nabi Isa dimintain bukti. Namun kebanyakan dari orang-orang kafir ini tidak mau beriman, karena memang memprotek dirinya, menutup hatinya dari petunjuk Allah. Sudah nggak mau dari awal, cuma ingin ngetes doang. Dikit-dikit minta bukti, dikit-dikit minta mukjizat. Mukjizat beda dengan sulapan. Kalau sulapan sekarang bisa, nanti siang bisa, nanti sore bisa, sulapan. Jadi orang kafir ini minta bukti. Orang kafir ini bukan orang yang di luar Islam, bukan. Bahkan orang kafir ini juga beriman. Beriman tapi nggak mau menerima petunjuk yang datangnya dari Allah. Bahkan ingkar. Makna kafir ini menutup hatinya dari petunjuk Allah, siapapun orangnya. Dan dikit-dikit minta bukti, dikit-dikit minta bukti. Kalau tanda-tanda kekuasaannya Allah yaitu berupa mukjizat. Zaman now berupa karomah yang diberikan Allah kepada kekasih-kekasihnya, yaitu berupa karomah. Jadi kalau sekarang itu kebanyakan orang mencari guru yang nampak karomahnya. Padahal ada yang jauh lebih baik dari karomah, yaitu istiqomah. Ya. Al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Jadi jangan dilihat karomahnya. Kadang kita kecelik, padahal dukun dibilang kiai karena bisa sulapan. Kertas bisa dibakar dari jarak jauh, padahal memakai media. Pokoknya yang pinter kimia udah pinter sulapan, dikira karomah. Jadi kesalahan, salah kaprah. Dikira kesaktian, ternyata tipu-tipu. Dikira bisa menerawang, ternyata ada intelnya. Banyak yang terjadi seperti itu. Awalnya tujuannya ingin menyadarkan umat. Misalkan ada orang berkelompok nyapung ayam, terus ada intelnya nih, nelpon sama gurunya, wahai guru, si A sekarang lagi nyapung ayam. Terus gurunya
gurunya nelpon nih sama muridnya itu. Si A, kamu lagi nyambung ayam ya? Waduh, ketahuan oleh guruku. Itu drama. Tujuannya awalnya baik, namun dramanya itu karena bentuk dari kebohongan, akhirnya nggak nyambung, nggak ada koniknya, nggak ada kekuatannya. Karomah beda. Karomah memang karena keistiqomahan dari seseorang melalui ngajinya, melalui zikirnya, melalui tirakatnya, Allah memberikan sebuah karomah. Dan karomah itu sama seperti mukjizat yang diberikan kepada Kanjeng Nabi. Namun bedanya kalau kepada Kanjeng Nabi itu berupa mukjizat, kalau kepada kekasihnya Allah, wali-walinya Allah, para ulama, para kiai itu berupa karomah. Tapi jangan kelewatan, sampai bisa menembus atap, bisa terbang, bisa mi'raj 70 kali ya. Itu sudah empodohan. Innama anta mundirun. Allah dawuh innama anta mundirun. Sesungguhnya engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad mundir, hanya pemberi peringatan. Walikulli qaumin hadin. Dan ingat, di setiap kaum, di setiap zaman itu ada hadin, ada pemberi petunjuk. Siapa? Para kiai, para ulama. Tidak akan ditinggal umatnya Kanjeng Nabi Muhammad oleh Allah. Pasti. Di setiap kaum, di setiap perkumpulan, di setiap zaman pasti ada pewaris-pewarisnya Kanjeng Nabi. Itulah kelebihan dari umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak akan pernah ditinggal oleh Allah. Pasti ada pewaris-pewarisnya dari Kanjeng Nabi, yaitu para ulama, para kiai. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unta. Ingat bahwa Allah mengetahui apa barang tahmilu yang dikandung kullu unta dari setiap perempuan yang sedang hamil. Wa ma taghidul arhamu, dan apa barang tagidu yang kurang dari kandungan, dari arham, dari rahim-rahim, dari seorang perempuan. Wa ma tasdadu, dan juga barang-barang yang lebih, yang kurang, yang lebih, Allah sudah mengetahui. Allah mempunyai ilmunya. Belum terjadi Allah tahu, sudah terjadi Allah tahu. Wa kullu syai'in indahu bimiqdarin, dan setiap sesuatu di sisi Allah itu bimiqdarin, dengan takdirnya, dengan batasan-batasannya. Jadi yang namanya makhluk itu ada batasan, ada kodrahnya Allah di situ. Misalkan setiap yang hidup pasti mati, itu takdir, gak bisa dirubah. Udah ditulis oleh Allah sebelum manusia dilahirkan, sudah ditulis takdir-takdirnya. Gak bisa dirubah takdir ini. 3 hal yang gak bisa dirubah. Yang pertama kematian, yang kedua jodoh, yang ketiga rizkinya. Kematian mau mati kapan saja ya terserah. Jodoh mau yang cantik, mau yang jelek ya terserah. Rizki mau yang banyak, mau yang
halal, mau yang haram, terserah. Allah sudah menggariskan itu semua, tinggal kita memilihnya. Hidup ini pilihan, tapi walaupun pilihan harus diperjuangkan. Kalau nggak diperjuangkan, omong doang. Pingin kaya, tapi malas-malasan, omong doang. Ingin dapat istri yang cantik, yang soleha, awaknya nggak merawat diri, nggak menyesuaikan, nggak memantaskan diri untuk mendapatkan yang cantik, yang soleha. Ingin umur panjang, tapi selalu memutus tali silaturahmi, rungkat, ya. Karena manusia itu sudah ditulis takdirnya, kodoknya udah ditulis. Namun ingat, takdir-takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah itu bisa dirubah. Misalkan ditakdirkan istrinya jelek, bisa dirubah masih. Dengan apa? Dengan doa, ya. La yaruddul qadara illa Tuhan. Ya, tidak ada yang bisa merubah qada, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa, kecuali kesungguh-sungguhan kita. Wala yazidu fil umri illal birru. Tidak ada yang dapat memanjangkan umur, menambah kebaikan, keberkahan dalam umur kecuali kebaikan, amal kebaikan kita. Kalau ingin pendek umur, ya berbuat kejelekan, memutus tali silaturahmi. Inilah takdir yang tidak bisa dirubah. Tapi isinya bisa dirubah dengan doa dan usaha kita, ya. Alimul ghaibi wasyahadati. Allah itu alimul ghaib, maha mengetahui yang gaib. Wasyahadati, yang tampak, yang bisa disaksikan. Al-kabirul muta'ali. Allah itu maha kabir, maha besar, maha agung. Al-muta'ali, dan maha tinggi Allah. Berkaitan dengan ini, di ayat yang lain, huwallazi la ilaha illahu. Dialah Allah tidak ada Tuhan selain Allah. Walladzi atau wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati warrahmanur rahim. Jadi digarisbawahi bahwa Allah yang kita maksud adalah Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih dan penyayang, yang penuh dengan cinta. Jadi Allah itu bisa mempunyai ilmu, Allah itu bisa melihat yang gaib. Allah yang buat yang gaib, apalagi yang nyata. Di dalam kandungan aja Allah tahu.
Ada yang kurang, ada yang lebih, Allah tahu. Mau lahir 7 bulan, Allah yang tahu. Mau lahir lebih dari 9 bulan 10 hari, Allah tahu. Dan itu yang diberikan kepada wali-walinya Allah, bisa mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang sebelum terjadi. Itulah namanya karomah. Karomah butuh istiqomah. Gak bisa ingin mendapatkan karomah terus tirakatnya cuma 1 jam. Tirakatnya itu bertahun-tahun ya. Puasanya juga bertahun-tahun. Dan setiap orang karomahnya beda-beda. Sawa'un minkum, sawa'un sama saja bagi Allah, minkum dari kalian, man asarrul qawla, siapa saja yang asarrul yang mensirkan atau merahasiakan al-qawla, perkataannya, wa man jahar bihi, dan barang siapa yang menjaharkan, mengeraskan bihi dengan suaranya, sama saja tuh. Kertetok, Allah tahu. Dan juga waman huwa mustahfin bil laili wasaribu bin nahari. Dan barang siapa dia yang bersembunyi bil laili dengan malam, wasaribun, dan barang siapa yang berjalan bin nahari dengan siang. Jadi kalau malam itu untuk istirahat ya. Kalau siang untuk bekerja. Lain kalau codot. Codot itu malam bekerja, siang tidur ya. Kita sebagai pemuda jangan mirip codot. Malam kelayapan ya. Siang buru, sumpah, sesek dunianya. Melihat pemuda suka tidur ya. Pemuda suka tidur, sumpah alam itu. Ya mau diambil lagi kata orang tuanya ya. Orang tua itu menginginkan anak-anaknya itu lebih baik dari ayah ibunya. Semua orang tua seperti itu, menginginkan anak-anaknya itu lebih baik. Namun kebanyakan kalau orang tua jisim, orang tua kandung melihat sisi kesuksesan dari anak-anaknya itu secara fisik, yaitu dari harta kekayaannya, dari pangkat jabatannya, itu yang dilihat. Namun kalau dari orang tua yang hakiki, para kiai, para ulama, melihatnya adalah dari faktor akhiratnya, ukhrawinya, yaitu tentang ibadahnya. Jadi kalau sukses menurut orang tua kandung kita adalah tatkala melihat anak-anaknya sukses dalam keduniaannya. Namun kalau orang tua hakiki melihat anak-anaknya sukses dalam faktor ukhrawinya atau akhiratnya, itu bedanya. Makanya kalian itu harus punya orang tua dua ini. Ada orang tua kandung, ada orang tua hakiki. Dan dengan ridho dari kedua orang tua itulah maka kalian akan mendapatkan ridho dari Allah ya. Ridho Allah fi ridhol walidaini. Ridhonya Allah itu berada pada ridho dari kedua orang tua, yaitu orang tua jisim dan orang tua hakiki ya.
Kalau bapak ibu nggak bisa dibedakan, udah satu paket itu. Kalau nggak ada mereka, nggak akan lahir kita. Makanya kita itu harus bersyukur kepada Allah. Aniskurli, kata Allah, wali walidaika. Bersyukurlah engkau kepadaku dan bersyukurlah engkau kepada kedua orang tuamu. Kalau nggak ada kedua orang tua inilah kita nggak bisa dilahirkan ke dunia, nggak bisa dilahirkan kesadaran kita, nggak bisa. Kita terlahir, kita terbebas dari kegelapan, nggak bisa tanpa kedua orang tua kita. Puasa yang kita jalani selama ini di bulan suci Ramadan adalah untuk membuka kesadaran kita bahwa Allah selalu bersama kita. Cuma ingin membuka itu aja. Makanya tatkala di antara kita melihat hilal, aman syahida minkumus syahra falyasumhu, maka kita harus berpuasa di bulan itu. Sedangkan yang disuruh puasa, yang dihimbau untuk puasa orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa itu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ingin membuka kesadaran kita bahwa kita selalu bersama Allah. Makanya butuh kedua orang tuanya. Gak boleh lepas kita dari ridho kedua orang tua kita. Makanya ridhonya Allah itu berada pada ridho dari kedua orang tua kita. Gak boleh lepas. Tanpa ridho mereka, kita tidak bisa mencapai kebahagiaan yang hakiki, tidak bisa. Karena bahagia itu urusan hati. Siapa yang bisa mengajarkan kita kepada bahagia yang hakiki itu? Orang tua kita, terutama orang tua yang hakiki. Syukur-syukur kita mempunyai orang tua jisim, juga orang tua hakiki. Bapak kita seorang kiai. Dilahirkan dari siapapun kita harus bersyukur, karena itulah takdir terbaik dari Allah. Apapun bentuk dari orang tua kita, jadi ulama kan, jadi bajingan kan, yang penting kita dilahirkan melalui orang tua kita, itulah takdir terbaik dari Allah. Pernah suatu saat berkumpul para kiai, para ulama, terus berandai-andai mereka, seandainya aku jadi nabinya, anaknya Nabi A, anaknya Nabi B. Berandai-andai. Ada seorang kiai muda yang gak mau itu, gak enak jadi anaknya Nabi. Lu kenapa? Dia masih kecil udah meninggal. Anaknya Nabi yang laki-laki kan masih kecil udah meninggal. Saya malah lebih bangga jadi anaknya bapak saya, walaupun bapak saya seorang bajingan. Bapaknya bajingan tapi anaknya dititipkan di pesantren. Itu udah drama yang luar biasa. Terus anaknya hafal 30 juz ya. Anaknya orang tani diserahkan ke pesantren, anaknya hafal 30 juz, barang dosa-dosanya orang tuanya.
diganti oleh Allah dari kegelapan menjadi terang benderang. Itulah kebahagiaan. Makanya Lailatul Qadar itu ya kebahagiaan itu dibuktikan dengan apa ya? Sampai fajar harus bisa membuktikan dari gelapnya malam sampai menyingsing matahari itu fajar. Gimana ayatnya? Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajar. Yang dinamakan bahagia, keselamatan itu sampai terbitnya fajar. Fajarnya hati maksudnya ya. Hatinya yang gelap itu sampai terang, itu namanya selamat. Kita mendapatkan Lailatul Qadar, yang mana terangnya Lailatul Qadar ini melebihi dari terangnya 1000 bulan. Cahayanya melebihi dari 1000 bulan yang bisa menerangi hati kita. Bayangkan 1000 bulan dikumpulkan terus disorotkan ke dalam hati, diletakkan di dalam hati, satu titik kejelekan pun tampak jelas. Cepat-cepat kita bertaubat kepada Allah. Itulah hamba yang mendapatkan Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar itu cahaya lebih baik dari 1000 bulan, terangnya lebih terang dari 1000 bulan. Di mana letaknya? Di dalam hati, sehingga satu titik noda pun yang ada di dalam hati tampak jelas, sehingga kita mudah untuk beristighfar, bertaubat, minta ampun kepada Allah. Kalau kita bisa menerangi hati kita dengan 1000 bulan, dengan cahaya 1000 bulan, itulah Lailatul Qadar. Bisa merubah dari kegelapan menuju fajar, menuju terangnya. Kedoliman menuju kasih sayang, kebencian menuju cinta, dendam menuju sayang. Itulah Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Kita harus berjuang, harus berjihad untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Caranya harus kuat terhadap malam. Lailah itu malam, Qadar itu kuat. Harus kuat, harus sabar, harus istiqomah. Makna Lailatul Qadar, kalau kita ingin mendapatkan itu, ciri-cirinya kalau orang mendapatkan Lailatul Qadar, mereka akan mendapatkan mahkota takwa dari Allah. Makanya kita di bulan suci Ramadan ini wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard mu'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu ciri-cirinya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, orang yang mendapatkan takwa, mahkota takwa dari Allah. Yang pertama, dia gemar berinfak sedekah di waktu lapang maupun sempit. Yang kedua, wal qadhiminal ghaidha, dia mampu untuk menahan tatkala amarahnya memuncak. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, dia mampu untuk memaafkan orang yang menyakiti hatinya. Jadi ada 3. Yang pertama, orangnya pasti dermawan. Yang kedua, pasti
sabar, dan yang ketiga pemaafnya. Itulah ciri-cirinya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Itulah cirinya orang yang mendapatkan mahkota takwa dari Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar. Sallallahu alaihi wasallam.